semenjak Arman ke Sulawesi, saat itulah Kanila mulai berubah. Walaupun saudaraan, gue sama dia super canggung. Kalian udah punya pacar belum? Yang ini juga lebih gila lagi nih, guys. Gue punya cerita. Video ini akan mengandung konten tentang pengalaman kekerasan seksual dan isu kesehatan mental yang dapat memicu trauma atau respon emosional tertentu. Tidak disarankan untuk anak-anak atau individu di bawah umur. Harap tonton dengan tanggung jawab pribadi. Guys. Hari ini gue mau spill kelakuan kakak gue yang di luar Nurul. Kisah hidup gue ini bener-bener mirip sinetron deh pokoknya. Eits, kenalan dulu dong. Gue Dina. Jadi, cerita ini bermula waktu gue kelas 1 SMA di Surabaya. Pada masa itu, gue tinggal sama kakak cewek gue yang udah kerja, namanya Nila, sama abang gue yang masih nganggur, namanya Arman. Kita bertiga tinggal di rumah kontrakan sederhana, dan semua biaya hidup gue dan abang gue itu ditanggung sama Kak Nila. Ya, biasalah ya, sandwich generation. Kalau ditanya orang tuanya kemana, ibu bapak gue ada di Balikpapan. Alias, mereka udah meninggal cuy. Yang artinya, kita bertiga sekarang adalah anak yatim piatu. Selepas kepergian ibu bapak, Kanila itu jadi tulang punggung keluarga. Mau nggak mau dia jadi donatur buat kita. FYI, Kanila itu lulusan sarjana ekonomi. Dan sekarang, dia kerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan lah buat biayain sekolah gue sama kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai suatu hari, abang gue, si Arman itu memutuskan buat nyari kerjaan di Pulau Sulawesi. Katanya sih, dia diajakin temen SMK-nya buat kerja di pertambangan di sana. Gue dan kakak sih nggak ngelarang sama sekali. Malahan kita dukung, biar Kanila juga nggak jadi tulang punggung sendirian. Akhirnya, dengan modal dana dari Kanila buat biaya hidup dia di sana dan juga tiket kapal, Arman akhirnya memutuskan buat berangkat. Dia berangkat ke pelabuhan, hingga akhirnya dia sampai di Makassar. Alhasil, uang jajan gue dikurangin untuk sementara waktu. Gue sih masih bersyukur, soalnya masih ada kakak gue yang mau ngurusin biaya hidup gue. Nah, semenjak Arman ke Sulawesi, saat itulah Kanila mulai berubah. Pernah suatu hari, gue ajak 2 temen cewek gue ke rumah. Ceritanya, waktu itu gue mau ngerjain tugas video bareng. Tiba-tiba, tanpa gue minta, Kanila ini nawarin diri. Katanya mau bantu gue dan teman-teman gue buat ngerjain tugas videonya. Kek, tumben amat bejir. Biasanya juga bodo amat dia mah sama beginian. Buat gue itu aneh woi. Soalnya, walaupun saudaraan, gue sama dia super canggung. Dan bisa dibilang gue nggak sefrekuensi sama dia. Tapi, semenjak Arman merantau, rumah tuh seakan hening. Karena gue dan Kanila jarang banget komunikasi. Ya paling kita cuma ngobrol kalau ada hal yang benar-benar mau diomongin aja. Mode biasa sih kita. Statue, setelan cuek, aduhai. Oke, balik ke topik. Waktu itu gue lagi istirahat sama temen-temen gue di ruang tamu. Kanila dengan inisiatifnya yang tinggi, datanglah dia sembari bawa nampan yang isinya teh sama wafer. Ya gue pikir waktu itu mah kayak wajar lah ya. Namanya juga lagi ada tamu. Posisinya gue duduk bertiga di sofa panjang dan Kanila duduk di sofa tepat yang berhadapan sama kita bertiga. Awalnya sih Kanila cuma ngobrol santai dan kadang juga nanya-nanya. Kayak, kalian kalau ngumpul sering ngapain? Orang tua kalian kerja apa? Terus sampai momen dimana dia nanya, kalian udah punya pacar belum? Masa cantik gini gak punya pacar? Gue sempet mau negur tuh. Soalnya pertanyaannya merujuk ke arah privacy. Tapi pas lihat reaksi temen gue, mereka sih fine-fine aja. Tapi gak lama setelah itu, Kanila jadi aneh. Super aneh. Setelah ngobrol santai, Kanila pergilah dia ke kamarnya. Sementara gue dan teman-teman gue pun mulai fokus ngerjain tugas. Soalnya deadline tugas udah mepet banget, guys. Gue sama teman-teman gue pindah duduk di lantai. Kita sibuk diskusi mengenai struktur editan tugas video. Terus, entah gimana, Kanila ini tiba-tiba muncul di belakang temen gue. Dia duduk gitu. Terus megangin pundak temen gue. Terus lo tahu apa yang dia lakuin selanjutnya? Kak Nila nyium pipi temen gue.
Dicium anjay. Temen gue yang kagetan, refleks lah dia ngeluarin kata-kata mutiara dengan muka yang shock. Ya gue sama temen gue ikutan shock dong. Terus karena reaksi kita yang heboh itu, Kanila akhirnya pergi dari ruang tamu gitu aja. Setelah kejadian itu, temen-temen gue ngusulin kalau ngerjain tugas di kafe aja lah ya. Mungkin agak traumatis sama perilakunya Kak Nila yang tiba-tiba nyium orang. Gue pernah nanyain sikap Kak Nila yang kayak gitu. Gue minta dia klarifikasi, tapi sayangnya dia nyuekin gue dan bahkan gak nanggepin gue sama sekali. Singkat cerita, waktu gue ngerjain tugas di kafe, temen gue yang pernah dicium Kak Nila mukanya asem mulu. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan gara-gara muka gue mirip Kak Nila yang pernah bikin dia trauma. Apa karena gue bau ketek ya? Daripada puyeng, akhirnya gue tanyalah dia punya masalah apa. Awalnya dia ragu mau ngomong, katanya gak enak sama gue. Tapi setelah gue paksa, akhirnya dia cerita. Ternyata setelah kejadian itu, Kanila entah gimana caranya bisa dapat akun Instagramnya dia. Temen gue ini di spam chat lah, di spam telepon lah. Padahal temen gue udah blokir berkali-kali, tapi Kanila ini selalu aja bikin akun-akun baru. Sumpah aneh banget kan? Kayak stalker aneh gitu kan? Gue sebagai adenya yang denger cerita ini juga gak nyangka loh. Gue jadi mulai ilfil juga ke kakak gue sendiri. Singkat cerita, setelah tugas selesai, gue dan teman-teman gue jadi canggung. Mungkin mereka merasa gak nyaman sama gue. Pelan-pelan, kita jadi jarang ngobrol. Terus, jadi asing. Gue jadi sedih. Gue nangis kejer di kamar dan bertanya-tanya salah gue apa ya, sampai harus ngadepin kejadian kayak gini. Beberapa bulan kemudian, gue dan Kanila dapat info dari Arman. Aduh, yang ini juga lebih gila lagi nih guys. Capek banget gue sejujurnya. Abang gue, si Arman ini ngehamilin anak orang. Ngehamilin. Udah gitu ceweknya ini seumuran gue lagi. Gue shock banget dong. Tapi anehnya Kanila ini malah biasa aja responnya. Justru dia nyuruh Arman balik ke Surabaya, sekaligus bawa ceweknya juga biar bisa dikenalin sama gue dan Kak Nila. Singkat cerita, akhirnya Arman dan ceweknya terpaksa nikah di KUA dan semua biaya ditanggung sama Kak Nila. Setelah itu, Arman dan ceweknya Santi tinggal di rumah kita. Gak lama kemudian, Arman balik ngerantau lagi ke tempat semula. Gue bagi kamar sama Santi, pisah kasur juga kok. So far, Santi ini orangnya asik diajak ngobrol. Topik pembicaranya juga gak habis-habis. Kadang, dia cerita soal masa-masa serunya pas sekolah. Sayangnya, dia putus sekolah sejak kelas 2 SMP karena orang tuanya gak sanggup biayain uang sekolahnya. Santi juga cerita gimana awalnya dia ketemu sama abang gue. Santi ini kebetulan karyawan toko kelontong di daerah tempat pertambangan abang gue kerja. Jadinya, dia secara terus-terusan ketemu sama abang gue. Saking seringnya ketemu dan dirasa cocok, mereka malah memperdalam rasa kasih sayangnya hingga bercocok tanam. Jangan ditiru ya guys ya. Haram. Keberadaan Santi akhirnya bisa ngurangin keheningan suasana di rumah. Seringkali tiap mau tidur, Santi tuh suka curhat tentang kagumnya dia sama Kak Nila. Kayak seorang Kak Nila. Santi curhat, katanya Kak Nila tuh orangnya perhatian, suka traktir jajan diem-diem ke dia buat menuhin ngidamnya. Terus Santi juga cerita gimana kagumnya dia sama kakak gue yang independent woman itu. Ya emang sih, Kak Nila tuh emang mandiri, pinter, dan jago ngatur keuangan. Tapi semenjak kejadian beberapa waktu lalu, gue saranin ke Santi buat jaga-jaga sama Kak Nila. Santi bingung dong dan nanyain, emangnya ada yang salah kah sama Kak Nila? Tapi gue gak pernah jelasin alasannya. Sampai suatu malam, di pukul 1 dini hari, gue kebangun sama suara aneh. Gue denger suara rintihan orang kesakitan gitu. Dan ini suara perempuan. Gue lihat Santi udah gak ada di kamar. Dengan sigap, gue ambil ponsel dan keluar kamar. Takut Santi kenapa-napa, atau khawatir jangan-jangan ada rampok di rumah gue. Gue nyiapin ponsel buat nelpon polisi kalau misalnya gue lihat ada maling atau orang jahat di sini. Gue pelan-pelan jalan menuju ke arah sumber suara yang ternyata ada di kamarnya Kak Nila. Gue semakin mikir yang enggak-enggak.
Jangan sampai Kak Nila diapa-apain dong sama orang. Gue ambil sebuah pajangan di atas lemari dekat pintu kamar Kak Nila. Jaga-jaga buat pukul orang jahat itu. Gue nguping sebentar, sampai tiba-tiba suara rintihan itu lenyap. Karena gue khawatir bukan main, akhirnya gue dobrak lah tuh pintu. Brak! Bener aja, ada Santi dan Kak Nila. Dan anehnya lagi, mereka berdua kelihatannya habis melakukan sesuatu yang gak benar. Mereka berdua shock banget tuh liat gue. Gue juga shock liat mereka. Kita jadi kayak, loh, heh. Dengan gagap, gue bertanya, kalian habis ngapain? Tiba-tiba air mata gue jatuh gitu aja. Rasa kecewa mulai menumpuk di hati gue. Waktu itu gue masih SMA, tapi gue tahu banget yang mereka lakukan itu adalah hal yang gak benar. Di malam itu, gue nangis sesegukan dan kabur ke rumah Bu Ida, tetangga gue. Untung, Bu Ida dengan sabar masih mau nenangin gue, yang bentar lagi jadi QB ekor 9. Bu Ida yang khawatir, nanya gue baik-baik, dan pelan-pelan gue mulai jelasin semuanya. Udah pasti, di awal Bu Ida gak percaya sama yang gue omongin, karena reputasinya Kak Nila tuh bagus banget di mata para tetangga gue. Dia nawarin gue buat anterin ke rumah, sekalian minta klarifikasi sama Kak Nila dan Santi. Tapi gue nolak keras. Gue gak mau lihat muka kakak gue dulu malam itu. Akhirnya malam itu gue nginep dulu di rumah Bu Ida. Dan gue udah mengiyakan Bu Ida kalau beliau akan mengatasi masalah itu. Besoknya jam 10 pagi, gue, Bu Ida, dan Pak RT kumpul di rumah gue. Begitu pula Kak Nila dan Santi. Kita butuh penjelasan dari Kak Nila dan Santi. Karena gue udah gak bertenaga dan masih shock, akhirnya diwakilin deh tuh sama Bu Ida. Setelah babi bu uwo, akhirnya Kak Nila jujur kalau ternyata dia itu belok, alias sukanya sama perempuan juga. Sedangkan Santi katanya baper karena selalu diperhatiin sama Kak Nila. Kak Nila berusaha minta maaf ke gue, tapi gue udah terlanjur geli liat dia. Arman udah dikasih tahu info soal Kak Nila dan Santi, tapi dia justru malah hilang tanpa jejak. Abis itu, Kak Nila dan Santi juga ikut hilang entah kemana. Setahu gue, gak lama setelah itu, mereka pindah, gak tahu kemana. Sementara gue, akhirnya dijadiin anak angkat sama tante gue yang ada di Semarang. Ini semua berkat kebaikan Bu Ida, yang mau repot bantuin kehebohan hidup gue juga sih. Gue pun menjalani hidup baru setelahnya. Semua biaya hidup gue ditanggung sama tante gue, yang kebetulan single parents. Anak kandungnya udah kerja di luar negeri, dan gue juga bisa lanjut kuliah berkat beliau. Beliau juga negesin ke gue untuk gak usah lagi ngelakuin segala jenis koneksi sama Kak Nila, Arman, ataupun Santi. Buat beliau, mereka tuh udah berhasil jelek-jelekin nama keluarga. Apalagi pas berita Kak Nila dan Santi sempat viral di media lokal Surabaya. Sampai-sampai tante gue minta media itu supaya beritanya di take down dengan kasih uang kompensasi yang cukup besar. Dan bulan kemarin, gue akhirnya udah selesai kuliah, guys. Dilihat-lihat perjalanan cerita hidup gue ada-ada aja deh. Semoga dari perjalanan hidup gue ini, kalian bisa ambil hikmahnya ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di cerita GPC berikutnya. Bye!